Artinya kita punya ekstra 17% nih. Nah, 17% inilah yang sebenarnya bisa kita alokasikan. Terserah kemana, boleh keinginan, boleh ke investasi. Cuma saran saya sih, jangan keinginan yang ditambah. Harusnya justru investasinya dong, savings rate kita yang ditambah. Hello Disruptive Doctors, kembali lagi di video tutorial dari Dissecting Money. Dan pada saat ini saya mau kembali kasih tutorial budgeting. Nah, buat apa dong ada tutorial budgeting lagi? Waktu itu kan udah pernah ada video tutorial budgeting yang sederhana. Nah, pada video kali ini saya mau ajarkan kepada sejawat sekalian gimana caranya menyesuaikan budgeting kalau misalnya gaji Anda naik. Artinya, orang kan suka bilang dokter pendapatannya nggak tetap nih. Nah, alangkah baiknya apabila kita sudah punya yang minimal, sehingga pada saat kita lagi dapat lebih, nah kita bisa mengatur budgeting kita, menyesuaikan budgeting kita. Jadi ini adalah contoh tutorial budgeting apabila income kita lagi lebih daripada biasanya. Pastinya di era COVID-19 ini, pendapatan pasti sempat pada menurun, dan kalau misalnya gaya hidupnya sudah disesuaikan, akibatnya nanti kan pasti akan nanjak lagi dong. Nah, pada saat nanjak itu, jangan sampai kemudian nanti lifestyle yang ketarik. Dan budgeting ini adalah salah satu cara untuk menahan dari terjadinya hal tersebut. Jadi, untuk yang sudah pernah nonton video budgeting saya sebelumnya, file Excel yang kira-kira akan sejawat miliki adalah seperti ini. Jadi ada pendapatan kotor yang kita bisa masukin jumlahnya berapa, nanti akan dihitung otomatis ya. Ini misalnya 20 juta. Kemudian dihitung otomatis, kelebihan 0-1. Nanti jadi PHP. Oke, misalnya gajinya 20 juta dan di sebelah kanan udah ada sesuai rumusnya Dave Ramsey, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi. Karena udah dikurangi sumbangan di sini, maka pendapatan bersih kita 18 juta dan akan dibagi dalam persen-persen demikian. Nah, ini ceritanya ini bulan sebelumnya nih sejawat sekalian. Dan berikutnya kita mau coba nih, misalnya gaji kita naik jadi 30 juta misalnya. Oke, perhitungan sini udah masuk. Perhitungan bawahnya sementara udah masuk. Nanti kan kita mau coba ubah gimana caranya. Tapi kebutuhan kita kan sebenarnya nggak berubah nih. Nilai yang 9 juta ini, pengeluaran kita kan sebenarnya masih sama aja. Kita harapkan bahwa pengeluaran bulan tersebut akan tetap segitu juga. Nah, sekarang gimana caranya kita mengatur presentasi budgeting ini supaya jangan sampai kebutuhan yang naik gitu loh. Apalagi kalau ternyata kelebihannya nanti dipakai untuk keinginan semua. Nah, ini adalah cara menyesuaikannya. Jadi pertama, kita tambahkan dulu di sini aktualnya berapa. Jadi kan ini perhitungan bahwa bulan ini seharusnya 50% kita boleh untuk kebutuhan. Kita bisa 13.500.000, padahal di sini kan kita dengan 9 juta aja udah bisa hidup. Misalnya gitu. Ini kan kita angka yang asal-asalan aja. Tapi saya kira sejawat ngerti maksudnya. Nah, aktualnya kita tulis di sini bahwa kita tetap bisa hidup dengan 9 juta. Kelebihan lagi. Kita tetap bisa hidup dengan 9 juta. Nah, kita hitung dulu nih persentasenya berapa. Berapa 9.000 ini dibagi total dikali 100%. Nah, ternyata dengan kita hanya kebutuhannya keluar 9 juta, dari gaji kita bulan itu yang tadi naik 30 juta, kita hanya butuh 33% dari gaji kita untuk kebutuhan. Sehingga kita punya ekstra, ya ini totalnya 50% dikurangi 33%. Artinya kita punya ekstra 17% nih. Nah, 17% inilah yang sebenarnya bisa kita alokasikan. Terserah kemana, boleh keinginan, boleh ke investasi. Cuma saran saya sih, jangan keinginan yang ditambah. Harusnya justru investasinya dong, savings rate kita yang ditambah. Makanya, ini jadi kita punya ekstra nih. Ekstra 17%. Ya, punya ekstra 17%. Sehingga kita mau sekarang investasi kita jadi 20% tambah 17%. Jadi kita di sini mau 37%. Ya, artinya ini sisanya otomatis sama 30%. Kalau mau dicek ya boleh di sum. Jadi totalnya 100%. Tapi pada bulan tersebut artinya secara matematis kita bisa punya
savings rate yang untuk investasi sebanyak 37%. Nah, berikutnya tinggal kita hitung aja bahwa untuk keinginan kita berarti, sama dengan 30% kali total. Kemudian untuk investasi sama dengan ini dikali total. Nah, jadi kita punya lebih nih dari tadinya 5.400.000 yang kita bisa investasikan. Ternyata karena tadi ada ekstra lebih, kebutuhan kita nggak perlu lebih banyak, keuntungan tersebut kita alokasikan ke investasi. Nah, nilainya hampir 2 kalinya, jadi savings rate kita hampir 40% gitu loh di bulan tersebut, jadi 37%. Nah, ini boleh di-sum untuk ngecek karena kadang-kadang pembulatan persentase bikin totalnya beda. Nah, ini kan seperti bisa dilihat sebenarnya ada kurang 90.000 nanti karena ini kan ada pembulatan persentase di sini. Cuma ya saya kira 90.000 nggak terlalu pusing lah kita ngaturnya. Nah, jadi baru kemudian kita sesuaikan di investasi ini, karena tadi investasi kita 37%, kita ubah di budgeting bulan tersebut, berarti saya punya 37%. Sehingga yang diubah penghitungannya adalah yang ini. Karena ini kan 20% kali C6, yaitu pendapatan bersih. Nah, kita kan sekarang punya 37%, berarti kita ganti jadi 37% savings rate kita kali pendapatan bersih. Kita dapatkan 9.990. Sama kan sama ini dan kemudian udah otomatis diatur ke portfolio kita. Alokasi aset kita kemana? Dalam kasus ini seperti saya, reksadana sahamnya 90%, reksadana obligasinya 10%. Jadi ini otomatis sudah kehitung. Dan yang keinginan ya nggak usah kita ubah-ubah kan selama ini udah kita tetapkan bahwa saya mau nabung bengkel sekian persen, mau nabung liburan sekian persen. Nah, ini makanya menurut saya lebih baik investasinya yang ditambah. Karena kalau misalnya kita mau ubah keinginan, misalnya tadi ada ekstra 17%, mau diubah keinginannya jadi 47% gitu, misalnya nabungnya nggak mau nambah. Akan repot nih, nanti harus diubah semua 47%, mana yang mau ditambah, tabungan bengkel kah, tabungan liburan kah, tabungan sekolah anak kah, dan lain-lain. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing pada saat bulan tersebut, kira-kira lagi mau nabung untuk liburan lebih banyak nggak? Nabung dana pendidikan anak lebih banyak nggak? Tapi saran saya kalau misalnya memang nggak ada yang khusus, lebih baik savings rate kita diperbanyak, investasi kita diperbanyak. Sehingga bisa kita lihat gitu, savings rate kita hampir naik 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Nah, implikasinya apa kalau savings rate-nya meningkat? Saya udah bahas waktu itu di grup Telegram bahwa kalau misalnya savings rate kita meningkat dan kita bisa mempertahankan di segitu terus, akibatnya tujuan investasi kita akan lebih cepat tercapai. Misalnya dana pensiun tadinya butuh 22 tahun, dengan savings rate naik jadi 20% jadi 30%, bisa aja tuh mengurangi 5-7 tahun masa yang diperlukan untuk pensiun. Jadi, jangan pernah menganggap bahwa pendapatan dokter yang tidak tetap itu sebagai sesuatu yang menyusahkan. Kalau misalnya lifestyle kita stabil, sebenarnya pendapatan yang tidak tetap itu asal kita punya dasar minimalnya, justru pada saat lebih kemampuan menabung kita, savings rate kita harusnya naik. Jadi mudah-mudahan tutorial pendek ini, tutorial singkat ini bisa dipakai untuk sejawat sekalian menyesuaikan budgeting supaya savings rate-nya lama-lama bisa naik secara bertahap. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye!